Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara menginstal Ubuntu Live Server 22.10 di VirtualBox. Nah, di sini saya udah ada putih dan VirtualBox-nya. Dan di sini karena kita mau install Ubuntu servernya terlebih dahulu, kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini saya pilih yang new karena kita mau buat yang baru ya. Nah, di sini ada tampilan create virtual machine-nya. Ada tulisan name and operating system. Ya, di sini di bagian name itu kita isi nama ya. Di sini saya isi nama saya sendiri, Andi Yusuf. Nah, setelah itu di bagian folder mesin ini saya simpan aja di data C, dan untuk di bagian tipe ada beberapa banyak pilihan ya di sini. Nah, di sini tuh saya pilih yang Linux ya. Nah, untuk versinya tentu saja karena kita mau installnya Ubuntu, nah kita pilih Ubuntu 64 bit. Sebenarnya yang 32 bit juga bisa ya. Di bagian ini saya kosongkan, dan di bagian hardware itu saya tambahkan sedikit saja untuk base memorinya itu jadi 2304 ya. Nah, untuk di bagian hard disk ya, di sini saya pilih tipenya itu yang VDA, Virtual Disk Image. Nah, untuk ini saya pilih yang 25 GB ya. Dan tinggal diklik aja finish. Nah, setelah itu di sini belum selesai ya. Kita pergi ke setting. Nah, setelah di tampilan setting ini ya, ini yang tadi yang sudah kita setting ya di awal. Jadi ini nggak perlu diubah lagi ya sebenarnya, kecuali kalau misalkan memang ada yang salah. Ya, pokoknya di tipe Linux dan di versinya itu Ubuntu. Nah, untuk di sini kita nggak perlu ubah, dan di display juga nggak perlu. Nah, di bagian storage ini ada empty, diklik aja. Nah, setelah itu diklik lagi yang gambar di situ. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita choose this file karena kita mau cari dulu filenya di mana. Nah, di situ cari aja file yang kalian simpan itu di mana ya untuk file ISO-nya. Nah, di sini saya simpan di bagian sini, diklik aja. Nah, di sini akan tampil location-nya dan juga ya pokoknya udah kebaca dia ya. Ubuntu 22.10. Nah, di bagian itu kosongin aja di network. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan juga. Nah, di sini kita pilih yang bridge adapter ya, dan pastikan dia benar ya. Dan di bagian sini di advance itu kabel connectednya dicentang dan untuk yang lainnya ini nggak perlu disetting lagi, terus klik OK. Setelah diklik tombol start, tinggal tunggu saja beberapa saat. Akan tampil tampilan seperti ini ya. Di sini ada try or install Ubuntu server test memory. Nah, di sini sebenarnya perlu menunggu ya. Di sini saya langsung aja klik yang try or install Ubuntu server. Tinggal ditunggu aja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada bahasa ya. Nah, di sini saya pilih yang English UK. Bisa juga yang English biasa ya. Nah, saya pilih English UK dan klik. Akan muncul dua pilihan di sini, saya pilih yang continue without updating lalu klik enter. Di bagian ini klik enter.
Di sini ada tampilan Choose the base for the installation di bagian Ubuntu server itu dicek dan bagian lain saya uncek saja lalu klik Enter. Di Network Connections tunggu sampai muncul tulisan Done lalu klik Enter. Untuk di bagian ini klik Enter saja. Diklik Done. Untuk storage configuration di Done klik Enter bagian Confirm Destructive Action pilih Continue lalu klik Enter. Profile setup silahkan diisikan nama di sini saya isi nama saya Andi sampai di bagian pick a username. Silahkan diisikan passwordnya pilih bagian Done lalu klik Enter. Di SSH setup ada pilihan Install Open Server yang belum tercek di sini saya klik Enter pilih bagian Done lalu klik Enter. Di bagian Featured Server Snaps ini saya tidak menginstal apapun jadi saya pilih Done lalu Enter. Ketika sudah diklik tombol Enter akan memulai untuk installing system di sini tinggal ditunggu saja hingga proses installing system selesai. Sebetulnya untuk installing system sudah selesai akan muncul tampilan reboot akan tetapi di sini tulisannya cancel update and reboot pilih saja lalu klik Enter. Jika Chrome telah diumoun ditandai dengan ikon Chrome pada VirtualBox berubah menjadi warna abu maka kita tekan Enter pada keyboard untuk melanjutkan proses reboot. Tunggu proses booting selesai hingga muncul prompt login masuk sistem operasi. Jika sudah ada prompt untuk masuk ke sistem operasi masukkan username dan password yang telah kita buat saat instalasi tadi. Sampai di sini kita telah selesai melakukan instalasi sistem operasi Ubuntu Server 22.10 di VirtualBox. Langkah selanjutnya saya akan menggunakan perintah sudo su untuk menjadi super user. Lalu masukkan password klik Enter. Jika sudah ada tulisan root di awal maka kita berhasil menjadi super user. Langkah selanjutnya perlu menginstal paket NetTools. Caranya menggunakan perintah apt-get install NetTools di sistem operasi Ubuntu lalu klik Enter. Tunggu beberapa saat. Untuk perintah selanjutnya saya akan menggunakan ifconfig. Ifconfig adalah perintah untuk menampilkan informasi tentang antarmuka jaringan, interface, seperti alamat IP, alamat MAC, dan status jaringan. Lalu klik Enter. Di sini kita bisa melihat network interface dan IP address secara terperinci. Di bagian NP0S3 inet ada IP yang akan digunakan untuk remote melalui PuTTY. Gunakan perintah apt-get install SSH lalu klik Enter. Karena sebelumnya saya sudah mengklik install SSH pada saat instalisasi Ubuntu servernya. Gunakan perintah apt update, lalu klik Enter. Gunakan perintah apt install open SSH server. Lalu klik Enter.
Gunakan perintah Systeml status SSH. Lalu klik Enter. Di sini akan muncul tampilan status SSH. Nah, di sini di bagian service masih disabled dan di bagian active masih inactive, dead. Saya akan gunakan perintah Systeml enable now SSH untuk mengaktifkan layanan SSH. Lalu klik Enter. Gunakan kembali perintah Systeml status SSH untuk melihat apakah layanan SSH sudah aktif dan enable. Gunakan perintah uvu allow SSH lalu klik Enter. Untuk langkah selanjutnya saya akan menggunakan PUTT. Adalah aplikasi yang digunakan untuk remote access. Di sini saya akan memasukkan IP address. Untuk cara mengetahui IP address gunakan perintah ifconfig. Jika sudah mengetahui IP-nya tinggal dimasukkan saja di bagian hostname-nya, tidak ada yang perlu disetting lagi, jadi langsung saja klik open. Setelah diklik akan muncul tampilan putih security alert di bagian ini, tinggal pilih saja accept. Jika sudah diklik maka akan masuk ke tampilan sama persis dengan di Ubuntu servernya karena memang kita remote. Langsung saja masukkan username beserta passwordnya, setelah itu klik enter. Gunakan perintah sudo su agar menjadi super user. Klik enter, setelah itu masukkan passwordnya, klik enter lagi. Gunakan perintah update lalu klik enter. Gunakan perintah apt install Apache 2 lalu klik enter. Ada dua pilihan Y, N, gunakan perintah Y lalu klik enter. Gunakan perintah uvu applist lalu klik enter. Akan muncul tampilan available application, ada Apache, Apache Full, Apache Secure, dan OpenSUSE. Gunakan perintah systeml status Apache 2 untuk melihat apakah Apache 2 running, enabled atau tidak. Gunakan perintah top untuk menampilkan daftar proses yang sering diperbarui yang sedang berjalan. Langkah selanjutnya di sini saya akan mengecek apakah Apache 2-nya sudah terinstall di Ubuntu server atau tidak. Caranya gunakan browser, di sini saya menggunakan Chrome lalu ketikkan if. Cara tahu if-nya gunakan perintah ifconfig. Jika install Apache 2 berhasil maka akan muncul tampilan Apache 2 default page it works dan terinstall di Ubuntu server. Gunakan perintah php version untuk mengcek apakah sudah ada PHP-nya atau tidak. Jika belum ada di sini saya akan gunakan perintah apt-get install php untuk segera menginstal PHP-nya lalu klik enter. Ada dua pilihan Y, N, gunakan perintah Y lalu klik enter.
Gunakan kembali perintah php version untuk mengcek apakah PHP-nya sudah terinstall apa belum. Di sini bisa dilihat untuk PHP-nya sudah terinstall di version 8. Selanjutnya kita akan menginstal MySQL gunakan perintah apt-get install MySQL server lalu klik enter. Ada dua pilihan Y, N gunakan perintah Y lalu klik enter. Gunakan perintah top untuk menampilkan daftar proses yang sering diperbarui yang sedang berjalan. Untuk masuk ke tampilan MySQL-nya, gunakan perintah MySQL urut P lalu klik enter. Setelah berhasil masuk di sini gunakan perintah show database untuk melihat database-nya. Untuk video tutorial dicukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih.